Saya rasa terlepas dari ada koreksi harga emas dalam beberapa bulan terakhir, ini terkait dengan usaha beberapa bank sentral di Eropa dan juga The Fed di Amerika untuk meningkatkan suku bunga dalam menanggulangi inflasi, maka memang banyak harga komoditas seperti emas itu mengalami penurunan. Namun saya lihat ini masih banyak para pelaku pasar dan investor yang melihat emas sebagai investasi safe haven, artinya investasi yang super aman. Jadi apalagi dalam gejolak perang Rusia dan Ukraine, itu emas masih dipandang sebagai investasi yang super aman, sehingga mereka masih membeli emas sebagai salah satu opsi dari investasinya. Jadi demikian dari kami, Bu. Oke, saya akan ke Pak Zudi. Cukup menarik kalau misalkan kita lihat tren harga emas. Tadi Pak Herwin mengatakan emas ini menjadi opsi atau pilihan safe haven, tapi kalau kita lihat sepanjang tahun ini ternyata cukup anomali, pergerakannya masih melemah sekitar 7%, padahal saat terjadi inflasi dan juga resesi biasanya emas ini menjadi instrumen utama sebagai lindung nilai. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan harga emas ini dalam tren pelemahan, Pak Zudi? Ya, sebenarnya menariknya seperti ini, Mbak. Apa namanya, harga emas kan memang sudah cukup tinggi di awal-awal Covid, di tengah-tengah Covid lah, ketika apa namanya di dunia ini mulai tinggi ketidakpastiannya. Karena kan harga emas ini cukup unik ya, dia komoditas yang cukup unik. Ketika dunia itu keadaan di global ini baik-baik saja, harga emas cenderung meningkat tapi tidak terlalu tinggi. Sementara ketika mulai ada volatility dari ketidakpastian global dan segala macam, harga emas itu cenderung meningkat karena dia sifatnya itu safe haven gitu. Tapi apa yang menyebabkan sebenarnya harga emas itu skala year to date itu turun? Karena kita bisa lihat dari sisi permintaan dan juga permintaan dan juga supply secara umum global itu sudah mulai membaik. Jadi secara in general sebenarnya membaik, tapi ada lagi isu geopolitis. Di situ sebenarnya market sudah ekspektasi nih. Ketika ada isu geopolitis, terus nanti ada inflasi, maka nanti akan ada tindakan agresif dari bank sentral di beberapa negara, contohnya di US dan juga di Euro ACB. Gitu. Mereka cenderung sudah berekspektasi kalau misalkan nanti ke depan suku bunga dari beberapa bank sentral global itu akan meningkat, sehingga ada nih faktor substitusi antara safe haven yang tadinya mungkin emas itu dominan, mungkin saja nanti akan beralih juga ke USD seperti itu. Makanya itu menyebabkan harga emas secara year to date itu terkoreksi walaupun tidak terlalu dalam sih menurut saya. Pak Zudi, kalau melihat ketidakpastian global saat ini, tadi juga Anda mengatakan permintaan dan juga secara supply sudah membaik. Sebetulnya tren harga emas ke depan ini akan seperti apa sih? Apalagi di tengah inflasi Amerika Serikat yang masih tinggi, kemudian suku bunga acuan The Fed juga yang masih dalam sikap hawkish. Seperti apa Anda melihat tren ke depannya dalam jangka pendek menengah ini, Pak Zudi? Betul, tadi yang Mbaknya sudah bilang tuh benar sekali. Kalau misalkan kita bicara harga emas ke depan, mungkin kita harus bagi time frame-nya. Kalau untuk harga menengah panjang, saya masih bisa bilang emas itu merupakan safe haven yang cukup baik. Karena berdasarkan data historis, harga emas itu cenderung naik dalam 5 atau 10 tahun terakhir. Tapi untuk short term-nya, kita tahu nih kalau The Fed itu akan lebih agresif, atau setidaknya market itu expect The Fed akan lebih agresif karena data inflasi US yang baru keluar hari ini, malam hari ini, menunjukkan kalau misalkan inflasi itu masih di atas ekspektasi pasar, sehingga masih akan ada nih tindakan hawkish dari The Fed untuk menaikkan suku bunganya, yang berarti nanti financial aset dari The Fed itu akan cenderung lebih menarik dibandingkan emas. Contohnya bisa USD dan juga US Treasury Bond. Jadi mungkin ke depan dalam jangka waktu yang cukup pendek, harga emas akan cenderung terkoreksi. Seperti itu menurut saya. Proyeksi Anda di kisaran berapa, Pak Zudi? Kalau untuk seminggu ke depan sih mungkin masih kita nggak expect sampai 1.600 bawah, nggak, tapi mungkin di sekitar 1.680 sampai di 1.720 range yang paling maksimal bisa digapai oleh emas ya. Oke, lalu selanjutnya akan seperti apa Anda melihatnya kalau misalkan emas ini memang tidak menjadi pilihan utama untuk dilirik sebagai aset safe haven? Iya betul. Ini tergantung juga di mana kita mau investasi sebenarnya. Kalau misalkan kita ada tendensi untuk investasi di luar, maka mungkin forex yang terkerek naik, yang menguat dalam masa inflasi tinggi ini akan menjadi pilihan yang cukup baik gitu. Tapi kalau untuk di Indonesia sebenarnya
kita bisa lihat stok kita masih positif, pergerakan saham kita masih positif walaupun terjadi penurunan harga bond ya. Jadi sebenarnya tidak direkomendasikan juga untuk investasi pada bond di saat-saat sekarang ini, karena the Fed akan semakin agresif dan akan menekan harga obligasi seperti itu. Tapi kita expect kalau misalkan Indonesia growth-nya masih positif, inflasinya masih terkendali ya, untuk investasi saham di dalam negeri masih sangat baik. Kalau misalkan harga emas pun kita expect untuk investasi dalam jangka menengah panjang itu masih cukup promising, masih cukup menjanjikan. Seperti itu.